Hello Menders, beberapa waktu yang lalu mungkin kalian masih ingat ada seorang kiai sensasional yang baru-baru ini muncul dengan berbagai macam mukjizatnya. Misalnya seperti bicara sama semut, ngarang 500 kitab, dan yang paling wah itu bisa bicara sama orang yang udah mati. Suatu kemampuan yang bisa dibilang setingkat sama nabi. Dan baru-baru ini mungkin aku baru lihat videonya juga ya. Ternyata dia juga bisa bicara sama malaikat. Apa kiai ini emang sakti ya? Punya karomah atau ada sesuatu yang bermasalah sama otaknya? So, let's find out. Mau nggak mau, apa yang dibilang sama kiai ini di luar konteks agama emang suatu hal yang bisa kita bilang mustahil. Waham atau kepercayaan aneh kayak gini sering kita kaitin dengan suatu gangguan mental seperti skizofrenia atau gangguan waham. Orang dengan kondisi kayak gini emang bener-bener percaya kalau mereka itu berkomunikasi dengan entitas supranatural meskipun gak ada bukti nyata yang bisa ngedukung klaim mereka itu. Dan kepercayaan mereka itu sama sekali gak bisa dibantah. Kalaupun kita ngelihat ini dari aspek agama, karomah yang dia punya itu sudah di luar batas kemampuan manusia biasa. Bahkan seorang nabi pun gak dikasih mukjizat sebanyak itu. Kalaupun kita ngelihat ini dari sudut pandang agama, karomah yang dia punya itu bisa dikatakan gak masuk akal. Dan kalau dilihat dari segi ilmiah, aku yakin 100% gak ada yang akan mengiyakan apa yang diutarakan sama oknum kiai ini adalah hal yang nyata. Karena ya, apa yang dikatakan sama orang ini secara implisit sudah tertuang di buku PPDGJ, khususnya bab schizophrenia. Di pedoman itu dibilang, untuk mendiagnosis schizophrenia harus ada setidaknya satu gejala berikut ini yang amat jelas. Di poin D dikatakan, waham-waham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil. Misalnya perihal keyakinan agama atau politik tertentu, atau kekuatan dan kemampuan di atas manusia biasa. Misalnya, mampu mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain. Jelas banget gak sih? Mirip kayak karomah yang diceritain sama oknum kiai ini. Dulu ya, pertama kali aku baca bab ini, aku tuh ngerasa mustahil sih ada orang yang bakal seperti ini. Tapi kenyataannya memang ada. Manusia itu otaknya unik banget. Saking uniknya bisa bikin malapetaka. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir, bisa aja nih orang scam sebenarnya dia tahu kalau apa yang dia bilang itu bohong dan cuman buat dapat duit dari pengikutnya. Gak ada cara lain selain komunikasi secara langsung buat ngebuktiin. Apa yang dibilang itu apakah cuman scam, beneran masalah kejiwaan, atau memang kepercayaan yang dia anut selama ini. Oleh karena itu, emang pihak berwenang, baik polisi atau Kemenak, seharusnya mengambil tindakan yang tegas sama fenomena yang kayak gini. Dia emang gak bikin suatu masalah secara masif, tapi asal kalian tahu ya, ada fenomena yang menakutkan di balik hal ini, yaitu sesuatu yang buruk bisa terjadi sama pengikutnya. Apa kalian yang ngerasa aneh? Orang-orang yang kayak gini punya banyak banget pengikut. Memang, mohon maaf aja, mungkin beberapa pengikutnya tingkat pendidikannya emang rendah. Jadi gampang banget percaya. Tapi bisa aja ya, ini adalah suatu fenomena sejenis yang bisa disebut sebagai waham induksi. Waham induksi adalah suatu kepercayaan aneh yang dimiliki oleh seseorang akibat kontak erat dengan pengidap gangguan waham. Dalam kata lain, gangguan jiwa itu menular. Kalau cuma satu orang aja yang kena, nggak begitu masalah sih. Tapi misalnya, kalau satu kampung yang kena, bisa jadi masalah produktivitas kan? Dan itu pasti buruk banget, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Saranku buat pihak berwenang, tolong deh selidiki orang ini yang sebenar-benarnya. Kalau dia memang scam, proses pidana lah yang bisa diajukan. Tapi kalau dia ada masalah kejiwaan, ya kita kasih pertolongan. Karena manapun dari keduanya, bukanlah sesuatu yang bisa didiamkan begitu saja. Itu adalah suatu bom waktu yang nanti meledak, yang bakal menyengsarakan para pengikutnya, cepat atau lambat. Dan bahkan kita. Oke, sekian video kali ini. Mungkin bisa dijadikan bahan renungan atau pertimbangan. Bye-bye.